warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Anida Hilma SPDI. Saya adalah guru PAI di Sekolah Dasar Negeri 1 Kemuning, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SDN 1 Kemuning, Kota Banjarbaru. Pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 3, bab yang keempat tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Berikut ini adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu, ya. Silakan Rifki untuk memimpin teman-teman membaca doa sebelum belajar. Silakan. Raditu billahi rabba wa bil Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rifki, silakan duduk. Baik, anak ibu, hari ini adakah teman kamu yang nggak turun? Ada. Siapa itu? Ada Saufa. Farisa, ada 2 orang ya yang nggak turun ya. Oke, baik. Alasannya apa katanya nggak turun? Karena sakit. Nah, kepada teman kita yang hari ini nggak turun karena sakit, semoga lekas sembuh. Kita doakan bersama-sama ya. Amin. Oke, anak ibu, sudah siapkah belajar? Sudah. Mana siapmu? Ini siapku. Mana buktinya? Ini buktinya. Oke, bagus sekali. Anak-anak ibu semuanya udah siap berarti untuk belajar. Sebelum belajar, mari kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breakingnya tepuk ya. Siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat, Oke, semangat belajarnya anak ibu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian puasa dan juga syarat-syarat dari puasa, juga rukun puasa. Ada yang masih ingat puasa itu kemarin apa? Menahan diri dari Betul, lanjutkan. Dari lapar. Menahan diri dari lapar. Betul sekali. Ada jawaban yang lain? Ya. Menahan diri dari emosi, betul sekali ya. Jadi puasa itu adalah selain menahan diri dari makan dan minum, juga harus menahan emosi agar tidak berbuat perbuatan yang bisa merusak pahala puasa atau membatalkan puasa. Nah, puasa juga kemarin ada syarat sama rukun-rukunnya ya. Baik, anak ibu. Nah, ketika kita berpuasa, boleh nggak sih kita makan? Tidak. Boleh nggak? Tidak. Enggak boleh. Apa yang terjadi kalau kita makan saat kita sedang berpuasa? Puasa kita akan
batal. Betul sekali anak ibu. Nah, karena puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum mulai dari subuh, ya kan, sampai maghrib. Jadi kalau kita makan sebelum waktu maghrib, maka puasa kita akan batal. Nah, jadi anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk apa kita belajar itu? Nah, tujuannya adalah supaya yang pertama, kamu jadi tahu apa-apa saja yang bisa membuat batal puasa kamu, ya. Yang kedua, kamu jadi mengenali sikap bagaimana sih yang bisa membuat puasa kamu itu batal. Sifatnya seperti apa yang bisa membuat puasa kamu menjadi batal. Nah, itu tujuan dari pelajaran kita hari ini. Baik anak ibu, silakan tonton video pembelajaran yang ada di depan. Setelah ditonton, nanti anak ibu mengingat apa-apa saja yang membatalkan puasa pada video pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita. Di antaranya, makan atau minum dengan sengaja. Kemudian, puasa kita akan batal apabila muntah dengan sengaja. Haid atau nifas bagi wanita. Hilang akal atau gila. Murtad atau keluar dari agama Islam. Puasa juga akan batal jika melakukan hubungan suami istri ketika puasa. Puasa kita, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, itu tadi adalah video pembelajaran tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Masih ingatkah tadi yang pertama apa? Nah, makan dan minum dengan artinya kalau nggak sengaja, Pang? Tidak apa-apa. Tidak batal puasanya. Bagaimana caranya semisal saat puasa nih? Kamu lupa lalu kamu makan. Di tengah-tengah kamu makan, kemudian kamu ingat. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Berhenti makannya atau tidak melanjutkan makan, ya kan? Lalu kemudian lanjutkan puasanya. Maka puasanya akan tetap sah, ya. Kalau tadi lupa, kalau pura-pura lupa beda lagi, ya kan? Minum pun sama, kalau lupa maka tidak apa-apa. Setelah ingat lanjutkan puasanya. Tapi Bu, sudah ada dalam mulut airnya pas ingat, maka air yang dalam mulut harus diapakan? Dikeluarkan, betul. Lalu lanjut puasanya, maka puasanya akan tetap sah. Betul, yang pertama tadi adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, Pang? Betul, muntah dengan sengaja. Nggak pengen muntah, nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba aja dibikin muntah. Caranya misalkan digelitikin perutnya sendiri, Kak, atau dimasukkan tangan ke dalam mulut, misalkan dibikin mual. Nah, lalu terjadilah muntah. Maka puasa kamu saat itu batal karena melakukan tadi mengeluarkan isi perut kamu, mengeluarkan muntah dengan sengaja. Yang ketiga apa? Ya, haid atau nifas bagi perempuan. Bagi perempuan yang haid atau nifas, maka batal puasanya. Kemudian kayak apa? Selanjutnya bagaimana?
membayar puasanya? Iya, saat sudah selesai bulan puasa atau di hari selain bulan Ramadan. Betul sekali. Itu tadi 3. Yang keempat? Betul, hilang akal atau gila. Nah, jadi sekarang perhatikan layar yang ada di depan. Permasalahan yang akan Ibu berikan kepada kamu itu ada 3. Yang pertama, silakan dibaca. Oke, baik. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, ini adalah permasalahan yang akan kita pecahkan bersama-sama dengan kelompok. Jadi sekarang kita akan membagi kelompok dulu. Ada 3 kelompok yang akan Ibu bagi ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, kelompok 1 bagian sini ya. Kelompok 1, coba kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 2 bagian sini, angkat tangannya kelompok 2. Kelompok 3. Nah, jadi ini adalah kelompok yang sudah tersedia, yang kita bagi bersama. Permasalahannya sesuai dengan yang tadi kita baca bersama di layar adalah tentang hal yang membatalkan puasa, terus bagaimana kalau orang nggak sengaja makan dan minum, dan bagaimana cara mengganti puasa yang tidak dilaksanakan karena sakit. Nah, baik, anak ibu. Sekarang Ibu bagikan dulu lembar kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan dibagi aja. Oke ya, nggak apa-apa. Nah, jadi masing-masing menulis ya Naya. Yang tidak mendapat lembar kelompok membantu temannya ya, membantu untuk mengingatkan nanti apa aja yang bakal ditulis di situ. Di situ ada nama anggota kelompok, tuliskan nama anggota kelompoknya ya, sama. Harus sama semuanya ya, dari nomor 1 sampai 5. Lalu di situ ada pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu nanti kamu diskusikan bersama kelompok kamu, baru kamu tentukan jawabannya menurut kesepakatan kelompok. Seperti itu, ya. Oke, silakan dulu dituliskan nama anggotanya. Setelah selesai anak ibu menuliskan nama anggota kelompok, lalu kamu pelajari sebentar pertanyaan yang tertulis di kelompok kamu masing-masing. Oke, baik. Setelah itu, anak ibu silakan bergabung dengan kelompok yang lainnya. Bergabung untuk membahas dan mempelajari materi-materi yang sudah kamu terima masing-masing. Untuk sharing ya, kita adakan diskusi silang. Silakan gabung dengan kelompok 1, 2, dan 3. Sini nak, lewat sini. Oke, nah silakan diskusikan tentang pertanyaan pada kelompok kamu masing-masing untuk meminta pendapat dan meminta saran, ya.
Oke, baik, diskusi silangnya sudah selesai. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kamu sampaikan kepada kelompok kamu masing-masing tentang informasi dari pertanyaan kelompok lain selain kelompok kamu yang kamu dapatkan dari diskusi silang tadi, ya. Oke, sudah? Sekarang kamu berdiskusi bersama kelompok kamu masing-masing untuk menjawab tugas kelompok yang sudah Ibu berikan. Silakan posisikan tempat duduknya. Posisi berdiskusi. Ya, dipaling aja kursinya, Nak. Silakan diskusikan untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu kasihkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, baik, sudah selesai tugas kelompoknya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, karena sudah selesai berarti kegiatan berikutnya ialah presentasi ke depan kelas dari mulai kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama anggota kelompok terdiri dari Ali, Nabil, Pertanyaan. pertanyaan. Baca sama-sama, Nak. Baik, 1, 2, 3. Sebutkan 5 hal yang membatalkan puasa dan jelaskan mengapa hal tersebut dapat membatalkan puasa. Oke, jawabannya. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau Bacanya Bimbai sama-sama lagi. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau kita makan atau minum sengaja saat puasa, puasanya batal. Tapi kalau lupa tidak apa-apa, cukup lanjut puasanya lagi. 2. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah sendiri karena sakit, puasanya tetap sah. Tapi kalau sengaja dimuntahkan, puasanya batal. 3. Keluar darah, haid atau nifas. Kalau perempuan keluar darah, haid atau nifas, puasanya batal. Nanti harus diganti di hari lain. 4. Gila atau hilang ingatan. Kalau seseorang tiba-tiba gila atau lupa segalanya, puasa batal. Karena dia tidak bisa niat dan menjalankan puasa dengan baik. 5. Keluar dari Islam. Puasa adalah ibadah untuk orang Islam. Kalau seseorang tidak lagi beragama Islam, puasanya batal. Oke, baik. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Bagaimana tanggapannya kelompok 2 dan kelompok 3? Sudah bagus. Oke. Ada tanggapan yang lain? Tidak ada. Oke. Jawaban dari kelompok 1 itu sudah bagus sekali ya, Nak, ya. Dari 8 tadi yang kita pelajari diminta untuk disebutkan 5 dan kelima-limanya sudah tepat sekali. Kelompok 2 silakan maju. Ya. Belum.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang Ibu minta tanggapannya dari kelompok 1. Bagaimana menurut kamu? Jawaban dari kelompok 2. Bagus ya, oke. Sekarang kelompok 3. Bagaimana menurut kamu? Bagus sekali ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Baik, terima kasih sekali kepada kelompok 3. Kita beri tepuk tangannya. Silakan kembali duduk. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Adakah yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Alhamdulillah. Nah, anak ibu, sekarang ibu jelaskan sekali lagi untuk menambah pemahaman kamu supaya lebih mendalam. Tadi hal-hal yang membatalkan puasa sudah diketahui ya. Ada tadi berjumlah 7. Yang pertama, makan minum kalau sengaja ya, bisa membatalkan. Muntah sengaja, perempuan sedang haid atau nifas, yang suami istri berhubungan suami istri itu membuat batal. Lalu keluar air mani, gila juga. Orang yang hilang akalnya, lalu juga keluar dari Islam. Nah, anak ibu, adapun tadi yang tadi itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada juga hal yang tidak membatalkan puasa. Lihat pada layar. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang tidak membuat puasa kita batal. Yang pertama tadi, apa? Makan. Betul. Makan, minum kalau lupa, puasanya tidak batal. Lalu kemudian, nah, misalkan anak ibu sedang berpuasa lalu panas banget cuacanya, boleh anak ibu mengambil air lalu mandi, menyiramkan air ke badan. Tujuannya supaya menyegarkan badan. Tapi airnya jangan diminum ya batal. Disiramkan aja, boleh, tidak batal puasanya. Lalu apa lagi? Menelan air liur sendiri. Kita punya air liur di mulut ya toh. Sadar atau nggak sadar kadang kita menelan. Nah, ketika berpuasa menelan air liur itu tidak membuat batal puasa. Lalu selanjutnya apa? Iya, menjelang berbuka puasa Mama Pian di dapur memasak menu untuk berbuka. Lalu aromanya tercium. Itu tidak membuat batal puasanya, kecuali anak ibu nyomot makanannya masuk mulut, teng, baru puasanya batal. Adapun sikap yang harus kita miliki ketika kita sedang berpuasa. Tadi yang pertama, saat berpuasa itu harus memiliki sifat yang sabar, tidak mudah marah-marah, tidak mudah emosi. Karena emosi dan marah-marah bisa membuat pahala puasa kita kurang atau bahkan nggak ada pahala sama sekali. Lalu menghindari berkata yang kasar, mengejek teman, ya, membuli teman, berbohong. Itu adalah perbuatan yang bisa membuat pahala puasa kita menjadi hilang. Jadi itu harus dihindari ya. Kemudian banyak berdoa atau membaca Al-Quran itu akan menambah pahala. Lalu menolong orang lain dalam berbuat baik. Misalkan nih dilanggar di masjid, orang-orang mau berbuka puasa, bantu menyiapkan, bantu membersihkan lantainya. Itu akan membuat kita mendapatkan bonus pahala saat berpuasa. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang harus kita jaga saat kita berpuasa. Paham anak ibu? Oke, nah sekarang kita akan mengerjakan kuis ya.
Oke, anak ibu sekarang kita akan mengerjakan kuis. Satu orang satu persatu maju ke depan untuk memilih kotak yang ada di papan tulis ya. Kamu pilih kotaknya lalu kamu jawab bergantian. Waktu menjawabnya adalah 30 detik. Kalau lebih dari 30 detik maka jawaban akan tidak bisa dijawab. Oke, siapa dulu yang mau pertama? Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Ayo. Silakan. Mau memilih nomor berapa? Nomor 3. Oke, baca pertanyaannya. Salah satu yang membatalkan puasa adalah B. Minum air putih. Benarkah jawabannya? Benar. Oke, berikutnya silakan duduk. Lanjut yang berikutnya. Oke, apa yang tadi? Mana? Oke, ada yang nggak kebagian. Berapa orang nggak kebagian nih? 2 orang ya, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu dong. Baik, silakan duduk. Baik anak ibu, sudah selesai tadi kita mengerjakan kuis ya dari Word Wall. Gimana, seru nggak kuisnya? Oke, baik. Nah, berikutnya apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya bahwa bentar, ibu ambil dulu. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Puasa adalah ibadah yang mengajarkan Oke, jadi itu tadi poin yang pertama. Poin yang kedua, apa tadi poin yang kedua? Iya, poin ketiga. Poin keempat. Iya, nah jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yang pertama adalah puasa itu adalah ibadah selain sholat, mengaji. Nah, ibadah yang lainnya termasuk adalah puasa yang mengajarkan kita untuk menahan diri dari memakan dan meminum di waktu berpuasa yang bisa membuat batal puasa kita. Lalu ada beberapa hal perbuatan sikap kita yang bisa membuat puasa kita batal. Contohnya makan dengan sengaja, apalagi minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Iya, keluar air mani dengan sengaja. Melakukan hubungan suami istri, betul sekali. Nah, itu termasuk yang bisa membuat puasa kita batal. Tetapi kalau tidak sengaja, seperti makan nggak sengaja, minum nggak sengaja, batal nggak puasanya? Batal nggak? Tidak batal. Terus tadi kalau kita sakit nggak bisa puasa, apa yang harus dilakukan? Puasa di lain hari. Iya, membayar atau mengganti puasanya di lain Bagus sekali. Nah, jadi intinya puasa itu nggak cuman kamu nahan, nggak makan, nggak minum, tapi juga harus menahan emosi, amarah, dan melakukan perbuatan yang baik, beribadah yang banyak untuk mendapatkan pahala. Nah, anak ibu, apa
pelajaran penting yang kamu dapatkan hari ini dari pelajaran kita? Mendapatkan banyak hal. Mendapatkan banyak hal. Di antaranya, satu, Mengetahui apa saja yang membatalkan. Ibu naruhnya ke sini kejauhan. Mengetahui apa? Ulangi, Nak. Mengetahui apa saja kata kamu? Yang membatalkan puasa. Iya. Hari ini pelajaran kita membuat kamu menjadi tahu apa saja yang bisa membatalkan puasa. Apalagi? Apalagi selain itu ada yang kita pelajari? Oke, hal-hal yang juga bisa mengurangi pahala puasa. Betul, apalagi? Apa yang pelajaran penting yang kita dapatkan di pelajaran hari ini? Tadi jadi tahu hal-hal yang bisa membuat batal puasa. Jadi tahu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Apalagi? Mengetahui syarat-syarat puasa. Oke, bagus sekali. Nah, itu yang sudah kita dapatkan hari ini ya, Anak Ibu ya. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini melekat kamu ingat sampai nanti tiba waktunya bulan puasa, supaya Anak Ibu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di ketika puasa hari itu. Ya, oke. Nah, pelajaran kita yang berikutnya adalah tentang Arab pra-Islam ya, tentang kisah Nabi Muhammad waktu awal beliau dilahirkan, kemudian kehidupan beliau di masa kecil seperti apa. Itu akan kita pelajari di pertemuan kita berikutnya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa bersama-sama dulu. Ya, kita berdoa bersama-sama. Tadi laki-laki yang mimpin doa, sekarang perempuan lagi ya. Yurisa, silakan mimpin doanya, Nak. Sini. Berdoa. Terima kasih Yurisa, silakan duduk. Baik Anak Ibu, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nah Anak Ibu, terima kasih banyak untuk perhatiannya dan keseriusannya dalam mengikuti pelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan Anak Ibu mengingat materi kita sampai nanti datangnya bulan Ramadan, bulan puasa. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.